Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabiyina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan yang telah kita sampaikan, yaitu jenis-jenis kenikmatan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan insyaallah nanti hadis-hadisnya dan asar-asar yang dimuat baik dalam riwayat sahabat Nabi dan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait tentang macam-macam kenikmatan surga adalah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, darajatul jannah, yaitu derajat-derajat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan siapa orang yang menjumpai Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka adalah derajat-derajat yang tinggi. Ayat ini menjelaskan bahwa derajat surga itu bertingkat-tingkat, dan derajat surga yang paling tinggi adalah yang akan Allah berikan kepada para kekasih-kekasih Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah. Mereka adalah orang yang paling tinggi kelak derajat kenikmatan surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Al-Isra tadi, Toha. Lihatlah wahai Muhammad bagaimana telah kami berikan anugerah sebagian orang beriman dengan sebagian lainnya, dan sungguh akhirat itu lebih tinggi, lebih besar derajatnya, dan lebih besar, lebih tinggi anugerahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa derajat surga dan kenikmatan surga itu berbeda-beda antara orang bertakwa yang satu dengan orang yang bertakwa lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, siapakah orang yang paling tinggi derajat surganya? Yaitu para rasul, para nabi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul yang telah kami anugerahkan, yang telah kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Dan di antara mereka ada rasul nabi yang telah Allah ajak bicara dan Allah angkat derajatnya. Nah, di sini menunjukkan juga bahwa derajat yang paling tinggi, kenikmatan surga yang paling tinggi kelak yang akan didapatkan adalah oleh para rasul, oleh para nabi. Lalu setelah itu adalah baru di bawahnya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, nanti bisa dilihat bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yaitu pada ayat yang sangat kita kenal, surah Ar-Rahman. Ya, bisa dibuka nanti ibu-ibu dalam Quran surah Ar-Rahman, yaitu
ayatnya, wa man khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka baginya jannatan, dua surga. Nah, di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan dua surga. Di situ di surga itu ibu-ibu ada dua surga. Apa? Yaitu dua surga di sini adalah yaitu ada surga yang dari emas dan ada surga yang dari perak. Dan nanti ayat berikutnya, wa min dunihima jannatan, dan yang di bawahnya, derajat yang di bawahnya adalah dua surga lagi, mudhammatan, yaitu surganya berwarna biru kehitam-hitaman. Nah, mudhammatan di sini adalah surga yang warnanya kehijau-hijauan, bukan biru, kehijau-hijauan. Nah, kehijau-hijauan di sini adalah nanti gedung-gedungnya berwarna hijau, taman-tamannya berwarna hijau, termasuk warna-warninya berwarna hijau. Nah, lihat ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita lihat dulu. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, baginya lah adalah dua surga. Nah, siapa orang yang akan mendapatkan surga tertinggi, yaitu surganya warnanya dari emas. Di sini adalah tadi sudah kita katakan para rasul. Siapakah mereka? Yaitu lihat, fa'adda faraidallah wajtanaba maharimahu falahu yaumal qiyamah inda rabbih jannatan. Siapa orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah, maka baginya pada hari kiamat di sisi Tuhannya ada dua surga. Apa maknanya? Di sini dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais dari ayahnya bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim azza wa jalla illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Qais dari ayahnya yaitu Qais, baginda Rasulullah SAW bersabda, yaitu dua surga di sini adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan, yaitu dua surga dari perak, aniyatuhuma, perlengkapannya dari perak, piringnya dari perak, pangkengnya dari perak. Tahu pangkeng? Suhali tahu. Kalau asli orang Cakung pasti tahu pangkeng. Apa itu pangkeng? Tempat tidur. Tempat tidur. Pendaringannya dari pendaringan juga bahasa orang Cakung. Tahu pendaringan, Bu? Tempat nyimpen beras, tempat nyimpen makanan. Ya. Malik ketawa. Kenapa, Malik? Ya. Jadi semuanya kata baginda Rasulullah, macam-macam kenikmatan surga, yaitu ada dua surga dari perak, perlengkapannya dari perak, dan apa yang ada di dalamnya dari perak. Kursinya dari perak, ya, tempat tidurnya dari perak, piringnya dari perak, gelasnya dari perak, sendoknya dari perak, makanannya bukan dari perak, ya.
wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, dan juga ada dua sorga dari emas, perlengkapannya dari emas, apa-apa yang ada di dalamnya semuanya dari emas. Nah, inilah derajat kenikmatan surga yang tertinggi, yaitu untuk para nabi, para rasul, para anbiya, para syuhada, orang-orang yang auliaullah, para kekasih-kekasih Allah, orang yang meninggal dunia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian untuk kita apa Pak Ustadz? Emas, perak itu untuk para nabi. Nah, untuk kita lihat ayat berikutnya. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, yaitu di sini menunjukkan bahwa derajat surga itu bertingkat-tingkat, dan yang di bawahnya, kedudukan yang di bawahnya, surga yang di bawahnya adalah jannatan, yaitu dua surga min dhahabin. Ya, tadi kita katakan yang dari emas itu adalah bagi orang yang sangat dekat di sisi Allah. Adapun dua surga lagi min warakin, yaitu surga dari warak, dari daun-daun. Ya, tamannya semuanya daun-daun berwarna hijau. Bagi siapakah ini? Li ashabil yamin, bagi orang beriman tapi orang yang kelas menengah. Kelas menengah di bawah derajat para nabi. Ashabul yamin artinya orang yang nanti pada hari kiamat diberikan catatannya dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri adalah orang ahli neraka atau orang yang nasibnya susah, nasibnya sangat merana di akhirat, itu namanya ashabus shimal, orang yang diberikan catatannya dengan tangan kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu lalu zawata afnan, yaitu dua surga tersebut memiliki daun-daun yang hijau, daun-daun, ranting-ranting pohon-pohon yang berwarna hijau. Udah gitu buahnya menggantung banyak pada pada pohon tersebut, dan buahnya masak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah wahai jin dan manusia yang engkau dustakan. Ini juga menunjukkan bahwa jin itu termasuk nanti menjadi ahli surga kalau jin itu jin beriman. Bapak-bapak pernah mendengar jin yang beriman? Ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jin-jin banyak yang beriman, bahkan mereka tinggal di pulau-pulau di tengah-tengah laut. Ini kisah ini dimuat dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Suatu kali Imam Syafi'i, ulama besar, Imam Syafi'i bapak-bapak tahu semua. Imam Syafi'i rahimahullah di Mekah melihat seorang pendeta lagi tawaf. Lalu kata Imam Syafi'i, "Hei, fulan, bukankah engkau ini adalah uskuf? Engkau ini aslinya pendeta besar. Kok sekarang engkau tawaf? Apa yang menyebabkan engkau masuk Islam dan engkau pindah dari agama Nasrani?" Lalu pendeta ini mengatakan, "Laqad baddaltu khairan minhu." Aku sudah punya agama yang lebih baik dari agama sebelumnya, yaitu agama Nasrani.
Bagaimana kamu bisa meninggalkan agamamu? Cerita dia. Dahulu, kata pendeta ini, saya pernah menaiki perahu. Di tengah lautan tiba-tiba perahu saya pecah. Lalu saya terombang-ambing sampai berapa lamanya di laut. Lalu saya pun terdampar ke suatu pulau. Ini ceritanya pendeta. Kenapa dia bisa masuk Islam? Lalu setelah saya terdampar ke tengah pulau, akhirnya saya masuk ke suatu pulau di tengah laut. Lalu pulau tersebut ternyata pohonnya tinggi-tinggi. Tidak ada makhluk di situ. Enggak ada masyarakat, enggak ada manusia di situ. Lalu saya beberapa lamanya tinggal di pulau tersebut. Lalu ternyata pulau tersebut pohon-pohonnya memiliki buah yang manis daripada madu dan lebih lembut dari keju. Dan saya makan di situ. Dan di pulau tersebut, kata pendeta tersebut, ada sungai yang airnya tawar. Pak, ada yang pernah ke Pulau Tidung, Pulau Seribu? Ada sumur ya Bu ya? Sumur airnya dangkal, lalu kita cauk, airnya tawar. Tuh lihat, Pulau Tidung, padahal laut. Lalu saya makan dari pohon itu, saya minum dari sungai di pulau tersebut di tengah laut. Lalu ketika datang malam hari, mulailah saya diserang rasa takut yang begitu mendalam. Lalu saya naik ke atas pohon, tidur di ranting tertinggi di pohon. Lalu di tengah malam ternyata mata saya melihat ada seekor makhluk yang lagi mengambang. Makhluk ini ternyata kepalanya seperti borong onta dan mukanya seperti wajah manusia dan badannya seperti onta, dan makhluk ini punya ekor seperti ikan. Dan ternyata makhluk ini mengambang di atas air mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba lihat. Lihat. Ini ceritanya Imam Zainuddin Al-Milibari dari Imam Syafi'i. Lalu saya temukan ketika saya tidur di atas, mata saya tertuju kepada suatu makhluk yang ada di bawah di pinggir laut, lagi ngambang. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bilisanin fasih, dengan lisan yang begitu fasih. Lalu binatang itu naik ke daratan. Saya lihat ternyata binatang itu tadi kepalanya kayak burung onta, mukanya kayak manusia, dan badannya kayak onta, punya 4 kaki. Kakinya 4. Kakinya 4 dan dia punya ekor seperti ikan. Atas dasar ini, ketika saya baca kisah ini, maka saya menyimpulkan makhluk ikan duyung, apalagi itu mermaid. Tahu mermaid Bu? Mermaid, makhluk-makhluk yang banyak ditemukan para ilmuwan terdampar lalu mati. Ini adalah jin. Mereka adalah sejenis jin. Lalu ketika saya melihat dia naik ke atas daratan, saya semakin takut. Makhluk ini tidak pernah saya lihat. Lalu saya turun dari pohon dan saya lari sekencang-kencangnya. Ternyata makhluk ini mengejar saya dan mengatakan, "Qif wa illa tahlak." Berhentilah, jangan lari. Kalau kamu terus lari, kamu akan binasa di pulau ini. Lalu binatang ini mengatakan, "Madinuka, apa agamamu?" An-Nasraniyah, saya penganut agama Nasrani. Ya khasir, irji ilal hanifiyah. Kata binatang ini, wahai orang yang merugi, kembalilah kepada ajaran yang lurus, agama yang lurus. Lalu saya bertanya, pendeta ini bilang, apa itu agama yang lurus? Ucapkanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih Bu,
Lalu orang ini masuk Islam, pendeta ini masuk Islam. Jadi pendeta ini masuk Islam di bawah bimbingan jin. Lalu kata makhluk ini mengatakan, fa innaka qad halalta bi fina'i qaumin min mu'minil jin wa la yanju fiha illa muslim. Sekarang engkau sedang berada di pulau ini adalah makhluknya adalah jin semua. Engkau sekarang sedang menempati satu kampung pelataran di mana penghuninya adalah mukminil jin, jin beriman semua. Dan tidak ada yang selamat di pulau ini kecuali orang beriman. Coba. Jadi pendeta ini akhirnya masuk Islam. Gara-gara mendengarkan binatang di tengah laut mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata makhluk ini jin, jadi kata dia, engkau sekarang sedang berada di pulau jin dan jin semua di sini adalah telah beriman. Kalau engkau pengen selamat di pulau ini, satu, engkau harus beriman. Lalu jin ini ngomong kepada pendeta setelah masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kata jin tersebut, sekarang apakah kamu pengen menghuni di pulau ini atau kamu pengen pulang ke negerimu? Pendeta ini mengatakan, saya pengen pulang ke kampung saya. Lalu jin ini mengatakan, umkus makanak, kalau gitu kamu diam-diam di sini. Lalu saya lihat, kata pendeta ini, dia cerita kepada Imam Syafi'i. Lalu saya lihat makhluk ini masuk ke dasar laut. Berarti mermaid ini. Mermaid. Saya lihat binatang itu masuk ke dasar laut. Kata jin tersebut, kamu diam-diam di sini, nanti sebentar lagi ada perahu yang lewat. Nanti kamu naik perahu tersebut. Lalu saya diam di pulau tersebut, enggak lama mata saya melihat binatang ini hilang, masuk ke dasar laut. Tiba-tiba datanglah perahu beserta para penumpangnya. Lalu saya begini, woi, saya panggil. Lalu datanglah perahu tersebut dan saya temukan perahu tersebut penumpangnya sebanyak 12 orang dan semuanya beragama Nasrani. Penumpang tersebut orang Kristen. Lalu saya ceritakan kisah saya bahwa saya sudah tinggal di sini berhari-hari. 12 orang itu akhirnya masuk Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa datangnya perahu? Bagaimana bisa datangnya perahu? Mari kita jawab. Ibu-ibu buka dalam Quran surah kisah Nabi Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina bil asfad. Ibu kan tahu, Bapak tahu, satu nabi yang bisa menundukkan jin dan bisa menundukkan binatang, siapa Bu? Nabi Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, dan setan-setannya Nabi Sulaiman kulla banna'in, yang pandai membikin bangunan-bangunan yang tinggi, wa ghawwas, dan pandai masuk ke dasar laut. Atas dasar ini maka Allah memberikan jin kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Apa? Dia bisa naik ke tempat yang tinggi dan dia bisa menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Nah, paham Bu? Dari hanya jin yang bisa berenang dengan kecepatan yang tinggi ke dasar laut dan bisa naik ke cakrawala yang tinggi dengan kecepatan yang luar biasa.
Atas dasar ini makanya UFO, tahu UFO? UFO ini kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar adalah jin. Ya, jin, boy. UFO itu adalah jin. Ya. Tapi kalau di Amerika enggak tahu. Ini makhluk planet. Atau dinamakan apa namanya? Istilah lain apa namanya? Alien. Makhluk asing. Padahal itu adalah jin. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini kita urai sedikit, kembali sedikit. Makanya ada buku bestseller yang ditulis oleh Ustaz Fahmi Basha, penelitiannya 20 tahun. Dia mengatakan bahwa situs Borobudur adalah situsnya Nabi Sulaiman. Ada kan? Bapak pernah? Buku ini bestseller. Buku ini bestseller. Kata beliau, Borobudur itu yang bangun adalah jin-jinnya Nabi Sulaiman. Lihat, nanti sekali-kali ibu ke Candi Borobudur. Ternyata di situ ada gambar burung hudhud dan di situ ada gambar perempuan lagi ngangkat betisnya. Siapa itu? Ratu Bilqis. Jadi di Candi Borobudur, di pahatannya itu ada gambar perempuan, ada gambar peti, tabut namanya, tempat menyimpan kitab Taurat, kitab Injil, itu namanya tabut. Dan di situ ada perempuan lagi nyingkap betisnya dan di situ ada gambar burung. Jadi atas dasar ini dia mengatakan bahwa Candi Borobudur yang bangun situs tersebut adalah Nabi Sulaiman melalui jin-jinnya kullabanna'i wa ghawwas, dan setan-setannya Nabi Sulaiman, jin-jinnya Nabi Sulaiman yang mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan mampu menyelam, mengambil batu, intan permata dari dasar-dasar laut. Ini Bu. Silakan nanti diuraikan lagi, percaya atau tidak silakan ibu-ibu. Ya. Kenapa? Susah kalau bukan jin yang mahat pahatan Candi Borobudur begitu halus, begitu eksotik. Susah kalau bukan jin yang mengerjakan seperti itu. Tidak mungkin manusia bisa mahat batunya asli, bukan batu cetakan Candi Borobudur. Yang kedua, ini para nabi, jin, masih bicara jin. Jadi juga jin nanti akan masuk sorga. Pak Ustadz, bukankah Nabi Sulaiman ada di mana? Nabi Sulaiman di mana, Bu? Yaman. Ya kan? Ratu Bilqis ada di mana? Yaman. Kok bisa sampai ke Indonesia? Lihat. Rawahuha syahru wa guduha syahr. Perjalanan Nabi Sulaiman rawahuha syahrun. Perjalanan sore Nabi Sulaiman yang semestinya, yang biasanya 1 bulan, dia bisa tempuh hanya waktu sampai sore hari. Wa guduha syahrun. Perjalanan yang normalnya 1 bulan bisa ditempuh hanya waktu pagi sampai petang, sampai siang, dan siang sampai sore. Padahal perjalanan ini adalah 1 bulan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berangkat pakai dibawa angin. Dibawa angin. Makanya tidak mustahil Nabi Sulaiman kemana ibu? Ke Indonesia. Kenapa? Nabi Sulaiman satu-satunya nabi yang kalau mau pergi kemana-mana dibawa angin. Oke Pak. Udah mulai terbuka. Ada kemungkinan Candi Borobudur adalah situsnya, peninggalannya Nabi Sulaiman. Siapa yang bangun? Jin.
wa mahariba wa tamathila wa jifani wa qudurir rasyat. Jin Nabi Sulaiman mampu membuat mihrab wa tamathila. Tamathila ini bukan patung. Tamathila artinya bukan patung. Tamasil artinya adalah apa Ibu? Semacam kayak benda lalu mampu dijiplak. Apa itu ya? Bikin benda lalu bisa ada benda lalu bisa diapain? Dijiplak. Itu namanya tamasil. Kalau patung dalam bahasanya itu asnam. Jadi jin-jinnya Nabi Sulaiman mampu membuat mihrab, tamasila, stupa. Jadi kalau di kita namanya taman mini, tahu ibu-ibu? Tahu taman mini? Taman mini adalah menjiplak, membuat apa pulau-pulau, apa bangunan yang ada di Indonesia lalu dibikin maket dalam bangunan yang kecil, dalam contoh yang sama, itu namanya tamasila. Jinnya Nabi Sulaiman mampu membuat seperti itu. Wajifan, dan mampu membuat penggorengan yang besar-besar. Wa qudur rasyat, dan mampu membuat gidir-gidir yang besar-besar kayak kolam renang. Tuh lihat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, itu apa namanya tadi menyimpang sedikit bicara masalah jin. Jadi coba lihat. Makanya saya ketika membaca kisah ini, ya Allah, padahal makhluk jin-jin itu banyak yang beriman, jin-jin banyak yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jin-jin itu pada mensucikan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sementara kita ada bendera la ilaha illallah muhammadur rasulullah, diapain Bu? Dibakar. Jin aja Bu sangat takzim, sangat mensucikan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita ada tulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, diapain Bu? Dibakar. Ternyata manusia itu kalau sudah hina lebih hina dari jin. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, itu ya. Zawata afnan. Dua surga tersebut memiliki afnan. Apa itu afnan? Yaitu ranting-ranting yang daun-daunnya banyak, buah-buahnya yang masak. Atau yang kedua, zawata afnan, artinya surga itu memiliki warna-warni. Yang ketiga, tadi ranting, warna-warni, atau juga maknanya zawata afnan ay wasi'atal fina, surga memiliki latar yang luas. Itu artinya afnan. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ya. Nah, itu satu macam-macam kenikmatan surga, bahwa tadi apa itu? Surga itu bertingkat. Yang berikutnya, apalagi jenis-jenis kenikmatan surga? Yang kedua, syajaratu tuba. Di surga itu ada pohon namanya tuba. Di antara pohon-pohon surga ada dinamakan pohon tuba, sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Tuba, ada nyanyiannya kan Bu? Tuba liman ra'ani wa amana bi, baginya adalah nikmat tuba. Tuba itu ada yang mengartikan kebahagiaan, keberuntungan. Yang kedua, tuba diartikan juga adalah pohon yang ada di sorga. Baginya tuba, pohon yang ada di sorga, bagi orang yang
beriman kepadaku dan tak pernah melihat wajahku. Tuba baginya adalah tuba, kebahagiaan atau pohon yang ada di surga. Summa tuba, kemudian baginya adalah pohon yang ada di surga. Liman amanabi, bagi siapa pohon ini Allah berikan? Bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihat wajahku. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, Bu ya. Kayak apa rupanya, kayak apa bentuknya, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah jaminan kata Rasulullah, tuba, tuba summa tuba, baginya kenikmatan surga. Nah, faqala rajulun wa ma tuba. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu tuba?" Rasulullah menjawab, "Syajaratun fil jannah masiratu mi'ati amin, thiyabu ahlil jannati tahruju min akmamiha." Tuba adalah pohon yang ada di surga sejauh perjalanan 100 tahun. Pohon rindang, daunnya rindang, kagak habis-habis, enggak putus-putus rindangnya selama perjalanan manusia 100 tahun. Kayak apa besarnya pohon tersebut? Jalan 100 tahun, tapi pohonnya daunnya kagak habis-habis, terus rindang. Nah, thiyabu ahlil jannati tahruju min akmamiha, kata baginda Rasulullah, nanti baju-baju ahli surga akan keluar dari celah-celah pohon tersebut. Jadi ibu-ibu kalau pengen ganti baju, lewat aja. Lewat di mana, Bu? Di pohon tuba. Nanti keluar baju ibu. Bapak-bapak juga demikian. Kalau sekarang kita mau ngambil baju ke mall. Ke mall, milih baju, beli sarung, beli pakaian. Nanti di surga di pohon tuba. Ahli surga ganti baju, tinggal minta baju, lalu keluar dari celah-celah pohon tersebut baju yang kita inginkan. Ya. Wa jami'u asjaril jannati laha dhillun dhalil, dan semua pohon-pohon surga itu rindang. Ya. Rindang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wa suqyanu asjaril jannati min zahabin, apalagi jenis-jenis kenikmatan surga. Suqyanu asjaril jannati min zahabin, batang-batang pohon surga itu terbuat dari emas. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuat dalam Jami' Sahih Jami' Shaghir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahabin." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya, pongkolnya, rantingnya terbuat dari emas. Bu, pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa dari emas? Kenapa dari perak? Dijawab, di dunia tidak ada benda yang sangat awet, lama, enggak akan pernah karatan selain emas. Apa ya? Tapi kalau kayu, kita tahu umur kayu. Kayu lama-lama lapuk. Ya kan Pak? Pohon-pohon di dunia dari kayu. Kayu umurnya paling lama puluhan tahun, lapuk dia. Tua. Makanya pohon-pohon di surga dari emas. Kenapa? Sebab surga adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Makanya harus emas, harus kualitas, barang-barang yang berkualitas. Nah, di surga penghuninya akan kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan ada yang mati dan tidak ada yang tua. Semuanya muda semua. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, apalagi jenis kenikmatan surga yang berikutnya,
Yang berikutnya adalah anharul jannah, sungai-sungai sorga. Wa basyiril mu'minina alladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka sorga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai apa di sini ibu-ibu? Yaitu sungai bukan sebatas sungai, bukan sebatas air sungai, tapi sungai di sini adalah ada sungai susu, sungai air susu. Yang kedua adalah sungai air khamr. Yang ketiga adalah sungai airnya dari madu. Madunya madu murni, bukannya madu abal-abal. Al-asalul musaffa, yaitu madu murni. Ayatnya ibu-ibu sudah sangat populer. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladatin lisyaribina wa anharum min asalim musaffa. Di dalam surga itu ada sungai dari air ghairi asin, airnya yang tidak membuat bosan diminum. Airnya jernih, tidak pahit. Wa anharum min laban, ada sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muh, yang mana susunya itu nggak akan pernah basi. Kalau susu dunia basi, tapi susu sungai di sorga tidak akan basi. Dan ada tadi sungai dari khamr yang tidak memabukkan, dan ada sungai dari madu murni. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ada lagi sungai di sorga, namanya sungai Telaga Kautsar. Ibu-ibu pernah mendengar kisah Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Yang kedua kata para ulama tafsir, al-kautsar adalah Telaga Kautsar. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti kata baginda Rasulullah, wa ana faradtuhum, aku nanti yang akan memimpin masuk ke dalam Telaga Kautsar. Siapa orang yang minum dari sungai ini tidak akan pernah merasa haus. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu cangkirnya itu mengkilat seperti bintang. Tempat dia minum, cangkirnya, gelasnya itu mengkilat seperti laksana bintang. Lalu kata baginda Rasulullah, di saat aku sedang minum Telaga Kautsar bersama sahabatku dan bersama umatku, di ujung sana, di pojok sana, ada orang yang juga pengen ikut nimbrung minum ke dalam telagaku. Lalu orang ini diusir oleh malaikat Jibril. Ini terkenal kisahnya. Nanti kalau bicara tentang Telaga Kautsar ini dimuat. Lalu aku mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, mereka adalah umatku. Silahkan, mereka ingin minum Telaga Kautsar bersamaku. Kenapa engkau larang mereka? Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu tak tahu apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini. Innahum baddalu dinaka. Orang ini di dunia kerjaannya tukang ganti-ganti, merubah-rubah ajaran agamamu. Nih Bu,
Jadi di dunia siapa orang yang tukang ganti-ganti ajaran Islam, nggak akan dikasih minum telaga Kausar. Kan suka ada orang yang ganti-ganti sholat pengen pakai bahasa Indonesia, Allahu Akbar. Nah kalau orang Betawi Allahu Akbar itu artinya apa? Hah? Allah gede banget. Nanti kalau orang Betawi Allahu Akbar, ya kalau bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Kalau orang Betawi Allah Maha Gadang. Kalau orang rusak. Nah orang kayak begini yang suka mengganti-ganti ajaran Islam, merubah-rubah ajaran agama Islam, hukum Islam dirubah-rubah, pengen diganti dengan hukum Belanda, pengen diganti dengan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Orang kayak begini diusir oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad mengatakan suhqan limam badala ba'di, menjauhlah orang yang di dunia kerjaannya suka merubah-rubah, mengganti-ganti ajaran agamaku. Tuh. Ya. Oke. Apalagi tadi ada sungai-sungai di surga. Apalagi jenis-jenis kenikmatan surga, yang berikutnya adalah uyunul jannah, mata air surga. Di surga itu banyak mata air yang macam-macam kenikmatannya dan macam-macam rasanya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan menempati sorga, kebun-kebun yang indah, wa uyun, dan mata air. Mata air. Nah, apa itu mata air? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, kira-kira air yang turun hujan dari langit, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya, Bu? Hah? Air yang turun dari langit, hujan yang saban hari turun kemarin, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Ada yang bisa jawab? Kalau kembali ke pelajaran yang kita pelajari saat SD, SMP, SMA, itu adalah daur ulang. Air laut menguap. Ya Bu ya? Kan begitu Pak? Air laut menguap. Lalu naik, diserap oleh matahari yang panas, menggumpal di awan, lalu turun. Pertanyaannya, bagaimana prosesnya? Air laut adalah asin, lalu naik ke atas, kemana asinnya? Kemana asinnya? Lalu turun dia jadi tawar, kemana asinnya? Lari kemana? Saya punya pemikiran, dan ini ketika saya baca dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketika naik ke langit, entah langit ketiga atau langit ke-4, 5, di situ Nabi Muhammad melihat mata air. Di atas langit ada mata air, ada sungai, ada mata air. Lalu Nabi Muhammad ini, nanti kalau baca, Bapak Ibu baca tentang kisah Isra Mi'raj, kan Nabi Muhammad naik ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai terus langit ke-7. Dan ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketemu. Lalu di situ entah langit ketiga, Nabi Muhammad melihat mata air. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, mahada, mata air apa? Kok di atas langit ada mata air? Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini adalah mata air sungai Nil. Bingung kan Bu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini adalah mata air sungai Nil. Kok sungai Nil kan ada di dunia, kok mata airnya ada di langit? Coba Bu, sungai Nil itu di mana Bu? Terpanjang sungai di dunia, sungai Nil. Kalau kita bicara pelajaran dulu, belajar di SMP, SMA,
bahwa sungai-sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil, melintasi berapa negara? Afrika, ya, Mesir, Sudan, melewati termasuk Sungai Amazon. Nah, wahai Muhammad, wahai Jibril, mata air apa ini? Sungai apa ini? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini adalah mata air Sungai Nil. Jadi Sungai Nilnya ada di dunia, mata airnya ada di langit. Atas dasar ini saya punya persepsi bahwa air yang turun dari hujan itu bukan dari proses laut semata, tapi turun dari langit yang kesekian atau langit yang keberapa. Ini Pak. Coba kemarin itu banjir sebanjir-banjirnya kayak apa itu? Itu banjir sebanjir-banjirnya kayak apa? Kalau air laut ditumpahkan, ya mungkin air laut lama-lama habis. Dikuras, tumpah. Dan yang tumpah bukan hanya di Indonesia, sedunia. Air itu turun hujan. Nah, jadi saya punya pandangan bahwa air yang selama ini turun bukan hanya dari proses penguapan yang difahami oleh ilmuwan-ilmuwan, tapi kalau kita baca melalui wahyu hadis Rasulullah, boleh jadi itu air yang turun hujan sehari-hari dari langit. Mata airnya ada di mana? Langit. Nah, itu Pak ya. Kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apa saja jenis-jenis mata air di surga? Yang pertama, ainul kafur, mata air yang namanya al-kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang suci, mereka akan minum di sorga min ka'sin, dari cangkir-cangkir, kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah dari mata air kafur. Kafur ini ibu, minuman. Kalau ibu minum di restoran Abu Nawas, Pak, restoran Abu Nawas, makanan-makanan yang Arab, itu ada minuman yang macam-macam rasanya. Susu dicampur kapulaga, dicampur apa itu? Ya, susu, teh dicampur kapulaga, itu aromanya, itu namanya kafur. Aromanya kayak berbau kapulaga. Ya Bu ya? Itu namanya kafur. Nanti minuman ahli surga seperti itu. Ya. Kalau kafur kan bukan kafur barus, Bu. Ya, kan kafur itu kafur barus itu. Sebetulnya kafur barus itu diambil dari kata-kata kafuro. Kafur. Ya. Kafur barus, ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua, mata air apalagi? Tadi kafur. Yang kedua adalah mata air namanya salsabil. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan mereka akan diberikan minum dari cangkir-cangkir yang campurannya adalah zanjabil, jahe. Jahe itu termasuk disebut minuman sorga. Ya Allah. Di antara jenis-jenis makanan dan minuman yang disebut di sorga, kalau makanan itu adalah apa ibu? Burung-burung. Itu juga makanan ahli sorga. Lalu ada makanan lagi, kalau buah-buahan, rumman, delima, itu disebut di surga juga nanti ada delima. Apalagi bu? Pisang, watolhim mandud, pisang yang bersusun-susun, itu juga makanan ahli surga. Ya, kalau minuman, ini
minuman air jahe. Air jahe. Jadi wedang jahe itu ya, wedang jahe itu termasuk minuman ahli surga. Tapi kata para ulama, delimanya surga rasanya beda, tapi bentuknya mirip, tapi rasanya lebih sempurna, lebih lezat hidangan minuman surga. Nah, itu Bapak-bapak. Jadi orang-orang beriman ahli surga akan diberikan minuman yang campurannya adalah dari jahe ainan, yang berasal dari mata air fiha, yang dinamakan mata air salsabil. Yang kedua, yang ketiga, apa saja mata air di surga? Ainut tasnim. Ya. Yusqawna min rahikim makhtum khitamu miswa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minumnya adalah min tasnim, dari mata air tasnim, ainan, yaitu mata air yang di situ ahli surga akan minum darinya. Ibnu Abbas mengatakan tasnim adalah asyrafu syarabi ahlil jannah, yaitu minuman ahli surga yang paling mewah, yang paling mewah. Oke, apalagi yang berikutnya? Tadi mata air surga, yang berikutnya adalah rihul jannah, bau surga. Surga memiliki bau yang wangi semerbak, dan wangi surga ini telah dan akan dapat dicium oleh orang beriman dari perjalanan yang jauh. Rasulullah SAW bersabda, man qatala rajulan min ahlil jannah lam yajid rihal jannah, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah, wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina aman. Siapa orang yang membunuh seorang yang tinggal bersama komunitas orang beriman, di situ dia sudah bersahabat dengan orang beriman, enggak membahayakan mereka, enggak mengganggu mereka, minta perlindungan kepada orang Islam. Siapa orang bunuh orang tersebut, maka orang ini tidak akan mencium aroma surga, bau surga, dan sungguh bau surga dicium dari perjalanan selama 40 tahun. 40 tahun bau surga. Kemudian ada lagi jenis kenikmatan surga yang lainnya. Apa itu? Turbatul jannah, tanahnya surga. Abu Hurairah mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apakah diciptakan manusia, makhluk? Rasulullah menjawab, mimma, dari air. Dari air. Manusia diciptakan dari air sperma. Qulna al jannah wa ma bina'uha. Lalu kami mengatakan, kata Abu Hurairah, surga wahai Rasulullah, apa bangunannya? Rasulullah menjawab, bangunan surga adalah bata dari emas, labinatun min dhahab, tembok dari emas, wa labinatun min fiddah, ada lagi tembok dari perak. Jadi bukan lagi kayak begini. Tembok surga adalah emas dan perak. Wa mulatuhal miskul adfar, dan ubinnya mulatuha al miskul adfar, ubinnya adalah misik wangi, al adfar yang wanginya semerbak. Wa hasabuha ad-durul yaqut, dan kerikil-kerikilnya batu-batu
Batu-batunya di surga adalah ad-durrul yaqut, intan permata yang bertebaran. Ntar dibikin cincin itu, jangan dibikin cincin, ya habis sama orang Betawi itu. Ya dibikin cincin, Ustaz, batu cincin, batu permata. Wa turbatuha az-za'faranah, dan tanahnya adalah az-za'faranah, wanginya kayak minyak za'faran. Man yadkhuluha yan'am, siapa orang yang memasukinya dia akan merasakan kenikmatan yang tiada taraknya. Wala yab'as wa yahlut wala yamut, dan dia tidak akan bosan. Wa yahlut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yubla thiyabuhu, dan pakaiannya kagak akan rusak. Pakaiannya kagak akan rusak. Ya, di kita pakaian 1 tahun aja udah berapa kali cuci aja udah pudar warnanya. Wala yaqna syababuhu, dan di surga syabab, kepemudaannya tidak akan hilang, muda terus. Ya, muda terus. Jadi di surga ini nggak ada lagi orang-orang yang ubanan kayak kita ini. Ya, muda semua. Terakhir ibu-ibu, dawabul jannah wa yatuyuruha, kendaraan sorga dan burung-burung sorga. Di surga terdapat kendaraan-kendaraan dan banyak-banyak burung yang banyak yang akan ditumpangi dan ditaiki oleh ahli sorga, dan mereka akan makan dari burung-burung. Makan burung-burung juga. Wa yatamatta'una bin nadhar ilaiha, dan mereka akan bersenang-senang memandang-mandangi burung-burung surga. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian wa qad sabata an Abdullah bin Amr wa huwa ma lahu hukmur rafa, dan sebagaimana dalam hadis yang derajatnya sampai ke Rasulullah marfu, kata Abdullah bin Amr bin As, riwayatnya sampai ke Rasulullah bahwa di surga ada onta dan ada kuda. Qala haitsu qala fil jannati itaqul khail wa qaraimun najaib wa yarkabuha ahluha. Di surga ada unta-unta, ada kuda-kuda yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, yang manut, yang akan ditaiki oleh ahli surga, oleh penduduk surga. Nah, dalam riwayat lain dari Abi Mas'ud Al-Ansari, dia datang, seorang laki-laki datang membawa onta yang terikat, onta yang diikat, onta yang diikat dan onta yang stempel. Wahai Rasulullah, ini onta saya buat zakat, ya buat kurban, distempel, ada tandanya. Faqala hadhihi fi sabilillah, wahai Rasulullah, ini saya infakkan untuk di jalan Allah. Faqala Rasulullah laha biha laka biha yaumal qiyamah sab'ami'ati naqatin kulluha makhtumatun. Baginda Rasulullah mengatakan, bagimu nanti di sorga pada hari kiamat ada 700 onta, semuanya dicap, stempel. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya itu tadi. Adapun burung-burung surga, walahmi tairim mimma yashtahun, dan di surga itu ada daging burung yang nikmat dimakan, ya, yaitu ahli surga makan dari daging burung yang penuh kenikmatan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mal Kautsar, wahai baginda Rasulullah, ditanya oleh Anas bin Malik, apa itu telaga Kautsar? Rasulullah menjawab, itu adalah sungai yang Allah berikan untukku di sorga. Dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Fiha toirun, di dalam sungai tersebut ada burung, a'naquha ka'anaqil juzuri. Kepalanya burung tersebut besarnya a'naqil juzuri, seperti kepala al-juzur, sapi. Burung-burung tersebut kepalanya seperti kepala sapi. Ya, a'naqil juzur. Seperti ini a'naq. Apa ini namanya? Leher. A'naq. Jadi burung-burung surga nanti seperti besarnya seperti lehernya seperti kepala sapi. Qala Umar inna hadhihi la na'imah. Wahai, kata Umar, sungguh wahai Rasulullah, ini adalah sangat-sangat nikmat. Baginda Rasulullah mengatakan, aklatuha ahsan minha, makanannya lebih baik daripada burung yang kamu rasakan di dunia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, singkat kata bahwa surga itu tiada bandingannya, tiada taraknya. Tak pernah ada contoh yang pernah terbetik dalam pikiran dan pernah dirasakan oleh manusia dalam dunia khayalan. Itulah jenis-jenis kenikmatan surga. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.